Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Muhammad Hafiz Taufikur Rahman dengan NPM 22170510993. Saya sendiri Emre Kurniawan 22570510117 dan yang terakhir Rizik Asidiki 22170501082 dari jurusan Ilmu Komputer akan menjelaskan sistem manajemen pinjaman online. Yang pertama ada entity relationship diagram yang berentitikan pinjaman, pengguna, admin, pembayaran, dan riwayat transaksi. Lalu ada atas lagi. Lalu ada implementasi dalam MySQL. Yang pertama create table pengguna dengan berquery kan create table pengguna dalam kurung ID underscore pengguna integer 11 auto increment primary key, nama pengguna varchar 255 not 0, nomor telepon sama dengan nama pengguna dengan varchar 255 not 0. Yang kedua ada admin yang query-nya create table admin ID underscore admin integer auto increment primary key, nama admin dengan varchar 255. Lalu ada pinjaman dengan query-nya create table pinjaman ID pinjaman integer 11 auto increment primary key, jumlah pinjaman varchar 255 dengan dan tanggal pencairan menggunakan date, lalu tanggal jatuh tempo juga menggunakan date. ID pengguna menggunakan integer. Constraint key underscore ID pengguna foreign key. ID pengguna, reference pengguna, ID underscore pengguna, ID underscore admin integer, constraint fk underscore ID admin foreign key, ID admin, reference admin, ID underscore admin. Lalu ada pembayaran dengan query-nya create table pembayaran, ID pembayaran integer 11 auto increment primary key, tanggal pembayaran menggunakan date not null, lalu jumlah pembayaran menggunakan varchar, metode pembayaran dan status pembayaran menggunakan varchar 255, ID pinjaman integer, constraint fk ID pinjaman foreign key, ID pinjaman reference pinjaman, ID underscore pinjaman. Lalu ada riwayat transaksi dengan query create table riwayat transaksi ID underscore transaksi integer 11 auto increment primary key, tanggal transaksi menggunakan date not null, jenis transaksi menggunakan varchar 255 not null, ID pengguna menggunakan integer, constraint fk ID pengguna foreign key, ID pengguna, reference pengguna, ID pengguna. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizik. Oke, kemudian kita akan memasukkan atau mengisi beberapa entry nih. Satu adalah admin. Admin kita masukkan admin dalam query insert into admin, ID admin, nama admin. Dengan nilai file 1 Hafiz dan 2 Reza. Ini akan masukkan admin Hafiz dan Reza. Hafiz memiliki ID 1 dan Reza memiliki ID 2 di admin. Tabel admin. Kemudian kita masukkan nama pengguna. Ada 3 elemen yaitu nama pengguna, ID pengguna, dan nomor telepon. Kita masukkan ini dengan insert itu pengguna, ID pengguna, nama pengguna, nomor telepon dengan value berikut ini. Rizik nanti data dengan ID nomor teleponnya juga. 1 Rizik 0813344130, 2 Randi 08314242
863002 3 Yuda dengan nomor 0882 dan 4878 ini akan membuat tabel terisi dengan pengguna-pengguna Rizik dan dapat dengan ID dan nomor telepon yang ditentukan tadi di sini. Yang pinjaman ini akan meminjam berapa, kapan, dan tanggal cairan, tanggal jatuh tempo, ID pengguna di admin. Insert itu pinjaman, ID pinjaman adalah pinjaman tanggal percayaan, tanggal jatuh tempo, ID pengguna di admin dengan value yang pertama adalah 500.000 oleh ID pengguna 1 dan ID admin 2 dengan tanggal pencairan 1 September 23 dan tanggal jatuh tempo 1 Oktober. Pinjaman kedua dengan ID 2 pinjam 100.000 11 November 1 sampai Desember 1 dipinjam oleh 2 dan dia tangani oleh admin 1. Dari pinjam ketiga pinjam 300.000 tanggal 20 September sampai 20 Oktober oleh pengguna ID 3 dan ditangani oleh admin 2. Kemudian ada pinjaman keempat 250.000 15 November sampai 15 Desember oleh pengguna 4 ditangani oleh admin 1. Dan ini ada kemudian masuki tabel pinjaman ini berikut hasilnya. Menunjukkan pinjaman yang ada. Kemudian akan membayar. Misalnya pembayaran, ID pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, status pembayaran, ID pinjaman. Ini ada pembayaran dari pinjaman tadi. Pembayaran 1 pada tanggal 1 Oktober, jumlah pembayaran 400.000, metode transfer BRI, status lunas oleh pinjam 1. Ini kemudian ada pembayaran nomor 2 tanggal 1 Desember 100.000 transfer dana status lunas membayar pinjaman nomor 2. Kemudian pinjaman 3 10 Oktober 300.000 transfer BNI status lunas bayar pinjaman ketiga, dan 12 Desember 250.000 transfer mandiri status lunas dan melunasi pinjaman keempat untuk pinjaman keempat. Kemudian dengan itu akan masukkan angka masukkan hasil tadi ke entry pinjaman pembayaran atau pembayaran dari pinjaman tadi. Ini kita bisa buka lewat transaksi. Ini masukkan lewat transaksi, ID transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, ID pengguna. Ini value ini ada transaksi 1, lewat transaksi 1, lewat transaksi 2, lewat transaksi 3, lewat transaksi 4, lewat transaksi 5, lewat transaksi 6, lewat transaksi 8. Ini memasukkan setiap ada transaksi. Ini transaksinya yang tadi ini ya. Kita masukkan tanggalnya, tipe apa, dan siapa yang melakukan transaksi itu. Ini ya hasilnya. Ini. Ya, di tabel riwayat. Dan alter tabel kita menambahkan kolom ke misalkan admin. Ya, tabel admin kita tambahkan kolom alamat admin dengan status varchar 255 dan not null, berarti tidak boleh kosong. Tabel kosong. Tabel drop kolom kita menghapus kolom yang kita buat tadi, jadi seperti ini. Nah, ada change kolom, kita mengubah kolom nama sehingga batas huruf hurufnya adalah 100, karakternya 100. Dan update kita memperbarui
jumlah status pembayaran sini. Udah sih. Gantian. Dari saja toko. Oke, selanjutnya ada query update. Yang dimana yang pertama adalah mengupdate jumlah dan status pembayaran. Jadi query-nya adalah update pembayaran yang mengacu pada tabel pembayaran, set jumlah pembayaran sama dengan 300, status pembayaran sama dengan belum lunas, where ID pembayaran sama dengan 1. Dan di sini untuk tabelnya akan memunculkan tabel yang jumlah pembayarannya adalah 300 dan status pembayarannya belum lunas. Ini akan mengupdate yang tadinya pembayarannya adalah 500 jadi 300 dan yang tadi pembayarannya sudah lunas menjadi belum lunas. Lalu yang kedua adalah mengupdate nomor telepon pengguna. Jadi sini query-nya update pengguna, set nomor telepon sama dengan 0813 dan seterusnya, where ID pengguna sama dengan 1. Jadi query ini akan mengubah nomor telepon dari pengguna yang memiliki ID 1 dan ID 1 adalah Rizik dan nomornya berubah, hilang ini stripnya. Lalu selanjutnya ada mengupdate nama pengguna. Update nama pengguna ini mengubah nama pengguna. Jadi query-nya adalah update pengguna, set nama pengguna sama dengan Tama, where ID pengguna sama dengan 2. Jadi di sini untuk ID pengguna yang kedua yang tadinya adalah Randi diubah menjadi namanya Tama. Lalu selanjutnya ada select. Untuk select ini untuk menampilkan tabel atau kolom. Jadi yang pertama adalah select bintang from pembayaran. Select bintang from pembayaran ini akan mengampilkan semua kolom yang ada di tabel pembayaran. Ini adalah tabelnya. Lalu yang kedua, menampilkan sebuah kolom tertentu, yang mana ini select nama from admin. Ini artinya kita hanya menampilkan kolom nama saja yang dari tabel admin, dan ini adalah hasilnya, nama doang. Lalu selanjutnya ada select distinct, yang mana select distinct ini hanya memilih ID, tabel ID pengguna dari riwayat transaksi. Ini adalah hasil tabelnya, ID pengguna 1, 2, 3, 4. Select distinct ini dia bisa memfilter tabel. Jadi yang mana tadi di riwayat transaksi, untuk tabel riwayat transaksi tadi, untuk ID penggunanya dia memiliki banyak nomor yang ada ada nomor yang memiliki duplikat. Ini 1 dengan 1, 2 dengan 2. Dan jika kita menggunakan distinct, maka tabel tersebut hanya akan mengeluarkan 1 saja, tidak dikeluarkan semuanya. Dan ini adalah tampilannya. Lalu yang keempat itu select where. Jadi ada select bintang from riwayat transaksi, where ID pengguna sama 1. Select where ID pengguna sama 1 ini berguna untuk memfilter tabel atau kolom yang hanya memiliki ID pengguna 1. Lalu ada and or not, yang mana ini hampir sama dengan where. Ini sama seperti yang tadi, tapi ini bisa ditambahkan juga. Jadi di sini select bintang from riwayat transaksi, where ID pengguna sama dengan 1 and ID transaksi sama dengan 1. Ini akan memfilter lagi. Jadi yang middle ini sudah difilter, hanya ID pengguna yang 1. Di bawahnya lagi akan difilter lagi ID transaksinya saja yang hanya 1. Dan ini adalah keluaran kolom atau tabel. Lalu selanjutnya ada select yang or, select bintang from riwayat transaksi, where ID pengguna sama dengan 1 or ID transaksi sama dengan 1. Ini juga akan memfilter ID pengguna yang hanya 1 atau ID transaksinya hanya 1. Jadi ID transaksi yang 5 ini masih masuk karena ID penggunanya ada juga 1. Lalu not, jadi select bintang from riwayat transaksi, where not ID pengguna sama dengan 1. Di sini ini memfilter kolom agar tidak mengeluarkan ID pengguna yang
ID penggunanya adalah 1 dan bisa dilihat tabel riwayat transaksi. Di sini tidak ada ID pengguna yang 1. Lalu selanjutnya ada function. Yang pertama adalah min max. Yang mana adalah ada mengembalikan atau mencari nilai minimum dan maksimum dari sebuah tabel. Di sini select min sebuah kolom. Di sini select min jumlah pembayaran, max jumlah pembayaran dari from pembayaran. Dan ini adalah tabelnya. Minnya adalah 100 dan maxnya adalah 300. Lalu yang kedua average atau FAG. Ini akan menampilkan hasil dari rata-rata nilai yang ada di kolom jumlah pembayaran. Dan ini adalah hasil dari rata-rata ya, 237,5. Lalu ada sum. Sum ini adalah menampilkan hasil penjumlahan dari semua nilai yang ada di jumlah pembayaran. Jadi select sum jumlah pembayaran from pembayaran. Dan ini adalah hasil dari penjumlahannya. Lalu count ini adalah menghitung jumlah pembayarannya. Jadi select count jumlah pembayaran from pembayaran. Jadi di tabel pembayaran terdapat 4 kali pembayaran dalam jumlah pembayaran. Lalu yang terakhir ada concat, yang mana concat ini dia bisa menggabungkan 2 kolom menjadi satu dengan menjadi 1 kolom. Jadi di sini select concat jumlah pembayaran, titik 2, metode pembayaran as bayar from pembayaran. Dan di sinilah tabelnya. Jadi di sini membuat tabel baru membuat kolom baru yang mana kolomnya adalah bayar dan isi dari kolomnya sebagai berikut seperti di atas ini. Jadi jumlah pembayarannya bintang 2, metode pembayaran adalah transfer Bank BRI, dana BNI dan lain-lain. Ya mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari laporan hasil akhir sistem manajemen pinjaman online kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.